Setelah dia berhasil memasang berbagai susuk tersebut selama di Thailand, nah dia pun kembali ke Kuala Lumpur. Dan di saat itu, jumlah dari pelanggan Nur ini tiba-tiba meningkat pesat. Bahkan dia mampu melayani hingga 5 orang dalam sehari tanpa merasa lelah ataupun bosan. Perubahan di dalam kehidupan Nur di saat itu terasa sangat signifikan. Dia bahkan dengan mudah mendapatkan kekayaan yang instan dan harta yang dia dapatkan itu dari para pelanggannya yang mayoritas berasal dari kalangan atas. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini kita bakal ngebahas tentang fenomena yang berkaitan dengan hal horor di Indonesia. Ya mungkin ini udah lama banget gue nggak bahas perihal-perihal kayak gini. Nah tapi menurut gue ini cukup unik untuk kita bahas, yang mana mungkin bagi sebagian besar orang nggak percaya dengan fenomena ini. Tetapi fenomena yang satu ini masih eksis, masih ada sampai saat sekarang ini dan bahkan masih banyak penggunanya. Yang akan kita bahas adalah perihal susuk. Bagi kita orang Indonesia mungkin udah nggak asing lagi ya dengan kata susuk tersebut. Karena memang cukup familiar. Susuk ini biasanya digunakan untuk jimat atau benda yang dipercaya bisa mempercantik seseorang, memperkuat aura seseorang, dan lain-lain lah. Sesuai dengan kepercayaan dan kegunaannya. Dan cara untuk mengaplikasikan serta membuat susuk ini bekerja adalah dengan menanam benda asing tersebut ke dalam tubuh penggunanya. Dan langkah-langkahnya sudah pasti menggunakan ajian-ajian atau mantra-mantra, segala macam lah. Dan biasanya setiap orang yang sudah memasang susuk akan diberikan sebuah sugesti atas kepercayaan mereka gitu ya. Kalau mereka sudah lebih cantik, kalau mereka akan membuat setiap lawan jenisnya jadi tertarik dengan mereka, atau justru lawan bisnisnya jadi tertarik dengan mereka. Pokoknya sugesti-sugesti yang seperti itu akan ditanamkan kepada si pengguna oleh si pemberi susuk. Dan pada umumnya bentuk daripada susuk ini adalah berupa sebuah jarum kecil. Dan setiap pengguna susuk harus mengikuti pantangan atau aturan yang sudah dibuat. Nah, kenapa hal ini bisa menjadi tren tersendiri bagi sebagian kecil masyarakat Indonesia ya, geng? Padahal nih ya, kalau ditarik akar sumbernya, susuk ini sebenarnya bukan bersumber asli atau bukan berasal dari Indonesia. Susuk ini pertama kali diperkenalkan itu di Malaysia justru, negara tetangga kita, sebelum akhirnya menyebar ke Indonesia. Nah, tapi dalam pandangan agama Islam yang menjadi agama mayoritas di Malaysia dan Indonesia, susuk ini termasuk sebuah benda yang haram. Tapi geng, mungkin bagi kalian tidak percaya dengan fenomena ini. Ada yang bilang, mana mungkin benda asing atau jarum bisa ditusukkan atau disimpan di dalam tubuh manusia. Bukannya benda asing kalau masuk ke dalam tubuh manusia bakal mengalami infeksi atau pembengkakan gitu kan. Nah, tapi ini enggak sama sekali geng. Jadi semacam ada caranya sendiri gitu untuk membuat susuk itu benar-benar tertanam di tubuh manusia. Dan seiring kemajuan teknologi, terutama dalam bidang radiologi, sering sekali beberapa pemakai susuk itu ketahuan oleh dokter, yang mana di dalam tubuhnya terlihat ada benda asing yang seperti melayang-layang di dalam daging mereka. Dan sebenarnya bagi mereka yang memakai susuk, kalau di dalam ilmu kedokteran itu malah bakal menyulitkan dokter, karena kan itu benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh mereka. Nah, di dalam dunia kesehatan itu justru berbahaya. Lalu di dalam ilmu spiritual juga, memasang susuk itu akan mempengaruhi mental orang tersebut, terutama secara goib. Bisa-bisa dia mengalami gangguan jiwa, merasa kurang pede terus mengalami tekanan mental, hingga ketika meninggal dunia bakal sulit matinya. Ya bukan berarti dia umurnya panjang, tapi kayak kesiksa banget gitu. Nah, walaupun sebenarnya memasang susuk ini sudah dilarang di dalam agama, tetapi di Indonesia masih banyak yang mau melakukan hal itu. Seperti cerita yang bakal kita bahas hari ini, yaitu penemuan 100 susuk di dalam tubuh seorang perempuan yang bernama Nurul, yang mana di sekujur tubuhnya itu terdapat 1 susuk. Jadi bayangkan aja, 100 susuk geng. 1 susuk aja itu untuk dikeluarkannya susah banget, gimana 100 susuk. Dan cerita tentang Nurul ini sempat viral di akun X. Namun sayangnya untuk sekarang setelah viral, akun tersebut udah hilang. Nah tapi kisah ini bakal gue ceritakan kepada kalian karena gue udah sempat membaca cerita tersebut. Sekarang kita bakal bahas secara lengkap kisah dari perempuan yang bernama Nurul yang memasang 100 susuk di tubuhnya. Langsung aja di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi.
Kita langsung aja ke ceritanya nih geng. Jadi berdasarkan sebuah artikel yang gue baca ya, perempuan yang bernama Nurul ini bercerita tentang orang lain. Nah, orang yang dia cerita itu berinisial Nur. Tapi kalau gue lihat kayaknya ini cerita tentang diri dia sendiri. Nah, kita anggap aja ini cerita tentang diri dia sendiri yang coba dia kamuflasekan seolah-olah ini cerita orang. Kita panggil dia dengan sebutan Nur. Nah, jadi geng, kisah ini adalah kisah nyata yang dialami oleh Nur. Nur ini adalah seorang wanita penghibur yang tinggal di Kuala Lumpur. Dia ini cantik, tinggi, dan juga orangnya sopan. Nah, Nur ini bukan wanita penghibur biasa karena dia adalah wanita penghibur kelas atas. Jadi tamu-tamunya itu kelas kakap. Lalu geng, biasanya sebagai seorang wanita penghibur di kalangan elit, untuk menjaga penampilan itu sangat mutlak bagi Nur. Dia tidak boleh setengah-setengah. Jadinya, dia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Thailand dengan tujuan ingin memasang susuk. Nah, tujuannya sudah pasti dia ke sana selain memasang susuk, juga ingin mengoperasi bagian tubuhnya agar terlihat lebih cantik. Nah, ditambah lagi, selain memasang susuk untuk kecantikan, dia juga memasang susuk untuk mendapatkan pengasihan, atau dengan kata lain susuk pengasihan yang merupakan jenis susuk yang diyakini dapat meningkatkan daya tarik dan pesona seseorang terhadap orang lain. Yang mana biasanya susuk jenis ini dipakai untuk orang-orang yang ingin berbisnis dan menarik pelanggan. Nah, lalu saat di Thailand, ternyata Nur ini nggak puas. Dia juga memasang jenis susuk yang lain, yaitu jenis susuk untuk meningkatkan daya tahan di ranjang. Ya, untuk gitu-gituan lah. Dan juga beberapa jenis susuk lainnya yang mana bisa dikatakan Nur ini ya rada maruk gitu ya ketika dia berada di Thailand tersebut. Setelah dia berhasil memasang berbagai susuk tersebut selama di Thailand, nah dia pun kembali ke Kuala Lumpur. Dan di saat itu, jumlah dari pelanggan Nur ini tiba-tiba meningkat pesat. Bahkan dia mampu melayani hingga 5 orang dalam sehari tanpa merasa lelah ataupun bosan. Perubahan di dalam kehidupan Nur di saat itu terasa sangat signifikan. Dia bahkan dengan mudah mendapatkan kekayaan yang instan, dan harta yang dia dapatkan itu dari para pelanggannya yang mayoritas berasal dari kalangan atas. Nah, bahkan di suatu ketika ada salah satu pelanggannya yang begitu terpesona dengan kecantikan Nur ini, sehingga pelanggannya tersebut dengan berani mengajak Nur untuk menikah. Nah, tapi Nur sebagai wanita penghibur profesional, dia dengan sopan dan halus menolak tawaran tersebut karena dia tidak ingin terikat di dalam sebuah hubungan. Dia itu pengen hidup bebas aja. Lalu tibalah pada suatu hari nih geng. Singkat ceritanya, Nur ini masih bekerja sebagai wanita penghibur. Tiba-tiba dia bertemu dengan seorang pelanggan yang bernama Kamal. Nah, berbeda dengan pelanggannya yang lain. Kepada Kamal ini ternyata Nur kepincut. Dia malah jatuh cinta nih geng. Padahal dia sudah punya prinsip tidak akan memiliki hubungan yang terikat. Tetapi berbeda dengan kondisinya ketika dia bertemu dengan Kamal. Dia malah pengen memiliki Kamal ini. Ketika itu, Nur ini menunjukkan kalau dia tertarik kepada Kamal. Dan ternyata begitu juga sebaliknya, Kamal juga tertarik kepada Nur, sehingga mereka di saat itu saling jatuh cinta. Dan bahkan Nur selama berhari-hari tidak menerima pelanggan lain kecuali dia terus-menerus bersama Kamal. Nah, tibalah pada suatu hari, Kamal ini menanyakan kepada Nur, apakah Nur mau menjadi pasangannya yang serius, yang mana Kamal pengen melamar dia. Pada awalnya, Nur ini nolak, geng. Nah, tapi lama-lama dia jadi berpikir 2 kali. Dia di saat itu mulai nyaman, mulai jatuh cinta kepada Kamal. Akhirnya, mau nggak mau, dia luluh dan menerima ajakan Kamal untuk dilamar. Dan singkat cerita, berlanjutlah hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Selama mereka menjalani pernikahan, Kamal ini benar-benar bahagia karena mendapatkan istri yang bisa melayani dia dengan sangat hebat lah. Intinya dia seneng banget gitu punya istri kayak Nur. Udah cantik, ya jago diranjang segala macam. Nah, tapi selama Nur ini menikah dengan Kamal, dia tidak pernah menceritakan kepada Kamal kalau dia menggunakan susuk. Dia takut nantinya suaminya ini, si Kamal, bakal kecewa dengan Nur kalau dia tahu Nur ini pakai susuk. Nah, dia juga takut ditinggalkan oleh Kamal. Lalu pada suatu hari nih geng ya, tiba-tiba Kamal ini merasa aneh. Kenapa kok istrinya ini kuat sekali kalau sedang berada di atas ranjang? Di saat itu Kamal sampai nggak bisa mengikuti intensitas nafsunya Nur yang begitu tinggi. Sampai akhirnya dia bertanya, sayang kamu kok bisa kayak gini ya? Kamu tuh sebenarnya ngapain aja? Apa yang kamu konsumsi? Apa yang kamu lakukan di belakang aku sehingga kamu kok bisa sekuat ini gitu? Nah, di saat itu akhirnya Nur ini karena udah terlanjur sayang dan berpikir mungkin Kamal akan bisa menerima dia langsung jujur kepada si Kamal. Dia bilang kalau sebenarnya
dia memakai susuk. Nah, jadilah semuanya terungkap tuh, geng. Di saat itu Kamal sebenarnya kaget. Dia nggak nyangka kalau selama ini dia menikahi seseorang yang memakai benda-benda jimat seperti itu. Tetapi di sisi lain, dia nggak marah. Karena menurut dia, apa yang dilakukan oleh istrinya ini untuk membahagiakan dia juga. Sampai pada akhirnya, dia tidak sama sekali menunjukkan rasa kecewa, tetapi justru mengajak sang istri untuk segera melepas semua susuk yang ada di tubuh istrinya ini. Dia bilang, "Ayo sama-sama kita lepasin aja susuk yang ada di tubuh kamu," kata Kamal. Di saat itu sebenarnya pada awalnya Nur ini ragu karena dia pikir kalau susuk itu lepas mana mungkin dia bisa secantik itu lagi, daya tariknya tinggi ataupun dia kuat melayani sang suami di atas ranjang. Nah tapi karena dia berpikir semua ini demi kebaikan pasangannya, dia menuruti keinginan Kamal. Dia menuruti permintaan Kamal karena sudah merasa ya Kamal itu tulus kepada dia. Lalu pada akhirnya mereka pun mulai mencari di mana tempat yang bisa untuk mencabut atau melepas susuk tersebut. Lalu singkat cerita mereka dapat kabar nih geng, mengenai seorang ustazah yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan susuk dari tubuh seseorang. Dan ini merupakan sebuah program yang diadakan secara Islam. Lalu tanpa berlama-lama, Kamal langsung mengajak istrinya Nur untuk bertemu dengan ustazah tersebut. Dan ketika mereka tiba di lokasi tempat ustazah itu, mereka langsung berkonsultasi. Nah, yang pertama ditanyakan oleh ustazah itu adalah di mana saja posisi susuk tersebut di dalam tubuh Nur. Dan Nur mengungkapkan, dia memasang susuk itu di Thailand dan susuk itu dipasang di sekujur tubuhnya, di setiap bagian tubuhnya. Nur juga menjelaskan bahwa susuk yang paling banyak terpasang itu adalah di bagian wajahnya untuk menjaga kecantikannya dan menarik perhatian orang-orang. Nah lalu bagian lainnya tersebar di bagian area intimnya, yang mana tujuannya adalah untuk bisa memuaskan nafsu para tamunya yang dia layani tanpa merasa kelelahan. Lalu geng, si ustazah ini langsung memeriksa seluruh tubuh dari Nur. Dan di saat itu ustazah ini sangat-sangat terkejut karena mengetahui bahwa terdapat lebih dari 100 susuk tersebar di sekujur tubuhnya Nur. Dan yang gilanya adalah susuk ini bukanlah jenis susuk biasa yang mana bentuknya itu bukan hanya seperti jarum. Namun terdapat juga beberapa susuk yang berbahan dasar berlian, emas, tembaga, dan juga benda-benda lainnya. Proses penarikan atau pengeluaran susuk itu dari tubuh Nur juga berjalan cukup lama. Karena di saat itu sampai-sampai Nur bersama Kamal harus menginap di rumah ustazah tersebut mulai dari sebelum bulan puasa sampai dengan akhir bulan puasa, yaitu tepatnya seminggu sebelum lebaran. Dan satu persatu susuk tersebut dicabut, dan setiap satu susuk dicabut itu Nur sudah pasti bakal kehilangan kesadaran. Dan tidak jarang juga tubuhnya disusupi oleh makhluk gaib. Dan kejadian yang paling mengerikan yaitu ketika salah satu susuk dikeluarkan yang merupakan susuk untuk pembangkit hawa nafsu dari lawan jenis yang melihat Nur. Nah ketika susuk jenis tersebut dikeluarkan dari tubuh Nur ini tiba-tiba ingin membuka pakaiannya, namun sempat dicegah oleh asisten-asisten dari ustazah tersebut. Dan bahkan beberapa asisten dari ustazah tersebut ada yang laki-laki. Itu sempat ketika Nur ini kerasukan oleh arwah gaib dari susuk pembangkit hawa nafsu ini, dia menggoda para asisten ustazah yang laki-laki. Sebenarnya ustazah ini sudah tahu sebelum Nur menjelaskan perihal susuk pembangkit hawa nafsu ini. Nah susuk tersebut salah satu susuk yang paling mahal ketika dia pasang, dan susuk ini bukanlah benda yang sepele. Selain harganya yang mahal, kekuatan yang dimiliki oleh susuk tersebut sangat luar biasa geng. Dan ustazah menjelaskan kalau susuk pembangkit hawa nafsu ini berbahan dasar yang berasal dari darah binatang, yang mungkin saja hal tersebut membuat perilaku dari Nur itu terlihat sama seperti binatang. Nah di saat itu, susuk pembangkit hawa nafsu ini tidak hanya ada satu, tapi cukup banyak. Dan setiap kali susuk tersebut dicabut satu persatu, Nur bersikap yang sangat aneh, jelas-jelas seperti binatang. Terkadang dia bersikap seperti ular, monyet, terkadang seperti babi, bahkan harimau. Namun setiap kali dia tersadar dari pengaruh alam gaib tersebut, Nur akan menangis dengan penuh penyesalan. Dan sering sekali nih, setelah dia kerasukan, terus dia sadar, dia tiba-tiba meminta maaf sambil menangis kepada sang suami yang bernama Kamal. Karena di saat itu Nur merasa menyesal dan seakan-akan selama ini dia sudah menipu Kamal dengan apa yang dia pakai di tubuhnya.
Nah lalu geng, ada susuk terakhir yang dikeluarkan dari tubuh Nur, yaitu susuk ratu ular, yang menurut Nur itu merupakan susuk paling mahal dan paling kuat di antara yang lain. Dan Nur menjelaskan bahwa susuk ini dilindungi oleh sosok gaib yang bernama Nenek Kebayan. Ketika susuk ini dicabut, arwah gaib dari Nenek Kebayan tersebut merasuki Nur dan dia sempat mengancam si ustazah itu. Namun syukur alhamdulillahnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya susuk tersebut berhasil dikeluarkan. Nah di saat itu sebenarnya posisinya Nur itu masih cantik lah, karena emang dasarnya dia cantik dan ditambah lagi kan dia oplas gitu ya. Tapi daya tarik dari wajahnya itu sudah tidak ada lagi, jadi kayak udah nggak ada auranya gitu geng. Sehingga laki-laki yang melihat dia tuh udah nggak tertarik seperti saat dia masih menggunakan susuk. Dan akhirnya di saat itu Kamal melihat istrinya ini menjadi biasa-biasa aja, tapi di dalam hatinya dia sudah terlanjur sayang, terlanjur cinta kepada Nur, sehingga dia meyakinkan atau mensugesti dirinya untuk tetap menerima Nur. Di saat itu, Nur yang sudah dilepas semua susuknya merasa sangat lemas geng. Dia di saat itu benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya terbujur lemas, merasakan kesakitan ketika satu persatu susuk tersebut dilepaskan dari tubuhnya. Dan semenjak itu, Nur akhirnya kapok. Dia tidak mau lagi memasang susuk dan dia benar-benar bertobat. Dan dia sadar, akhir dari perbuatannya menggunakan susuk bukanlah sebuah kebahagiaan. Meskipun dia tahu kalau Kamal tetap menerima dia apa adanya. Namun di satu sisi, dia itu merasa seolah-olah dirinya itu dikerumuni oleh banyak jin yang tidak mengizinkan dia untuk keluar dari jalur yang sudah ditentukan. Jadi kayak nggak boleh bertobat dan dia tetap harus di jalur yang salah. Dan ustazah tersebut berusaha menjelaskan bahwa apa yang selama ini didapatkan oleh Nur itu semua hanyalah tipuan mata. Jadi setiap orang yang melihat Nur itu cantik, memiliki daya tarik, nah itu semua karena sosok jin atau sosok gaib yang dibawa oleh susuk tersebut itu menutupi segala kejelekan dari tubuh Nur, sehingga dia terlihat cantik, terlihat auranya benar-benar terbuka, pokoknya terlihat menarik lah di mata orang lain. Padahal aslinya semua itu palsu. Nah itu dia geng, kisah dari Nur. Yang jujur sebenarnya kisah ini diceritakan hanya setengah gitu ya di akun X atau akun Twitter tadinya. Nah untuk kisah selanjutnya dari Nur tidak ada yang tahu karena tiba-tiba akun X yang menceritakan tentang hal ini itu hilang. Nah jadinya part selanjutnya dari cerita tersebut tidak dilanjutkan. Atau mungkin karena udah terlanjur viral gitu ya, orangnya malu jadinya ngehapus cerita tersebut gitu. Nah, tapi di sini gue pengen ngebahas lagi nih cerita orang lain yang masih berkenaan dengan susuk alias orang-orang yang memakai susuk. Kalau tadi kita membahas kisahnya Nur yang menggunakan susuk dengan tujuan dapat melayani pelanggannya atau menjadi wanita penghibur. Nah kali ini ada beberapa cerita yang datang dari Indonesia. Yang membuat gue kaget adalah cerita ini berasal dari beberapa selebriti bahkan, yang dengan secara terbuka mengakui kalau mereka pernah punya pengalaman memasang susuk. Nah langsung aja yang pertama kita bakal bahas pengakuan dari Ivan Gunawan. Nah jadi geng, desainer ternama serta presenter terkenal yang satu ini pernah secara terbuka mengakui kalau dia merupakan seseorang yang pernah menggunakan susuk. Di saat itu Ivan Gunawan mengungkapkan bahwa dia menggunakan susuk dengan tujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan mengangkat karirnya di industri hiburan. Di saat itu bahkan dia tidak ragu untuk membagi informasi kepada publik. Namun seiring berjalannya waktu, Ivan Gunawan mulai sadar dan dia merasa apa yang dia lakukan ini bukanlah hal baik dan tidak tepat gitu ya. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk melepaskan semua susuk yang telah dia pasang di tubuhnya tersebut. Dan dia menceritakan kalau dia pernah memiliki banyak susuk di seluruh tubuhnya. Dan bahkan dia juga pernah memakai susuk yang terbuat dari berlian. Pernah melakukan hal itu beberapa tahun yang lalu, kira-kira tahun 2000-an lah. Banyak udah gak kehitung. Udah gak ngerti dari berlian, dari apalah segala macem. Nah tapi menurut pengakuan Ivan Gunawan, dia menggunakan itu bukan untuk mencari pasangan atau membuat daya tarik terhadap lawan jenis. Lebih tepatnya dia hanya ingin percaya diri. Ya karena dia statusnya adalah sebagai seorang selebriti yang harus meningkatkan popularitasnya gitu. Nah tapi setelah dia sadar kalau itu adalah jalan yang tidak benar, nah Ivan Gunawan memutuskan untuk melepaskan semuanya atau membuang semua susuknya itu. Barulah setelah itu dia bercerita atau membagi
membagikan pengalaman kepada orang-orang, terutama kepada para fansnya, tentang bagaimana negatifnya dampak dari susuk tersebut. Karena semua hal itu dirasa oleh Ivan Gunawan hanyalah sugesti, hanyalah hal yang membuat dia jadi percaya diri karena bergantung kepada benda asing yang ada di dalam tubuhnya tersebut. Padahal tanpa memakai susuk sekalipun, daya tarik terhadap Ivan Gunawan ini sudah sangat tinggi gitu kan. Dia presenter terkenal, desainer, aktor juga. Yang jelas banyaklah prestasi dari Ivan Gunawan di dalam dunia entertainment. Oke, sekarang kita ke selebriti selanjutnya yang juga mengaku memakai susuk, yaitu almarhum Toro Margens. Beliau ini adalah seorang presenter juga. Kalau kalian tahu zaman dulu dia punya acara namanya Uka Uka. Acara apa ya, kayak uji nyali gitu geng. Yang mana ini acaranya real banget. Sampai di suatu ketika ada penampakan yang paling ekstrim lah di acara Uka Ukanya dia. Sehingga akhirnya acara Uka Uka ini ditutup ya, karena udah terlalu ekstrim dan hampir memakan korban kalau nggak salah. Dan Toro Margens selain seorang pembawa acara terkenal, dia juga seorang aktor senior. Dan untuk saat ini beliau sudah almarhum, sudah meninggal dunia. Ketika beliau ini hidup, dia pernah mengungkapkan kalau dia pernah menggunakan benda mistis berupa susuk tersebut. Dia mengakui bahwa pada awalnya saat pertama kali dia merantau ke Jakarta, dia memutuskan untuk menggunakan susuk dan semua itu ya gunanya untuk memancarkan auranya dia. Lalu di samping itu, tujuan dia memasang susuk karena dia ini merantau. Yang mana menurut dia sangat perlu bagi seseorang yang merantau untuk memasang jimat seperti susuk dalam rangka untuk melindungi diri dari kekerasan dan bahaya yang mungkin akan dia hadapi sebagai seorang perantau. Dan di saat itu, setelah susuk itu terpasang, memang Toro Margens mengakui di awal-awal dia merasa tenang, dia merasa aman. Tapi lama-lama semua hal itu berubah. Semua hal itu menjadi sesuatu yang membuat dia gelisah. Entah apa yang membuat dia merasa gelisah, entah rasa bersalah atau justru rasa penyesalan karena hal tersebut semacam tidak percaya kepada Tuhan. Nah, sehingga hal ini membuat dia tidak tenang setiap harinya. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk membuang atau melepaskan susuk itu dari tubuhnya. Toro Margens di saat itu mengaku bahwa setelah dia melepas susuk, dia merasa lebih berani namun lebih cepat marah. Jadi emosinya tidak terkontrol. Jadi tubuhnya tuh jadi aneh gitu. Dia mencatat bahwa pengalaman tersebut membawa dampak yang berbeda di dalam kehidupannya. Jadi ketika dia memasang susuk dengan setelah dia melepas susuk tuh dia merasa sedikit lega, semacam tidak ada dosa lah gitu ya di dalam tubuhnya yang masih tersimpan. Tetapi anehnya tubuhnya itu seperti dipengaruhi oleh rasa marah, oleh hawa jahat sehingga dia terus-menerus emosi setiap harinya. Nah, namun Toro Margens di saat itu berusaha untuk meredam emosi dan mengontrol diri, yang mana lama-kelamaan hal tersebut pun menjadi normal dan netral. Oke, itu sudah dua ya selebriti Indonesia yang mengaku kalau mereka pernah memakai susuk. Sekarang kita ke artis yang ketiga, yaitu Nafa Urbah. Oke, mungkin buat kalian yang kelahiran 2000 ke atas gitu ya, agak asing dengan nama ini. Apalagi tadi Toro Margens itu asing banget pasti di telinga kalian. Nafa Urbah ini merupakan aktris sekaligus penyanyi terkenal pada eranya. Nah, dia ini ternyata mengaku pernah menggunakan susuk. Pengakuan ini disampaikan secara terbuka di hadapan seorang selebriti indigo, yaitu Roy Kiyoshi. Nafa Urbah menceritakan bahwa dia pernah dirajah di bagian punggung saat masih berusia 9 tahun. Nah, ini merupakan sebuah praktik yang dilakukan oleh orang tuanya dengan harapan bisa menjauhkan dia dari segala bentuk mara bahaya. Jadi ibaratnya tuh dalam bahasa kasar kayak pagar tubuh gitu geng. Sesuatu yang bisa melindungi tubuh Nafa Urbah. Waktu aku masih 98 2000, punggung aku tuh pernah dirajah. Nah lalu ketika Nafa Urbah mulai dewasa, di saat itu dia sudah mulai peduli dengan kecantikan dan penampilan menarik. Nah karena dia merasa kurang percaya diri, akhirnya dia mencoba kembali untuk memasang susuk demi membuat penampilan dia menjadi menarik. Nah dia mulai mencari jasa pemasangan susuk, yang dimana di saat itu dia menemukan jasa pemasangan susuk tersebut, yang akhirnya susuk tersebut dia pasang di bagian kening serta pipinya. Serta dia juga menjelaskan kalau susuk tersebut dipasang di bagian tubuhnya yang lain, termasuk bagian punggung serta bagian-bagian vital lainnya. Tapi di saat itu dia tidak bisa menjelaskan dengan pasti bagian mana saja. Oke, sudah 3 nih geng artis Indonesia yang mengakui kalau mereka memasang susuk. Nah sekarang kita ke artis yang terakhir, yaitu seorang komedian yang bernama Po Eli Sugigi.
Po Eli Sugigi ini kita tahu ya, track recordnya kan dia dulunya itu adalah pemimpin atau mami-maminya anak-anak alay alias penonton bayaran di acara-acara musik televisi seperti Dahsyat, Inbox gitu ya. Jadi di saat itu dia mulai terkenal karena memang dia lucu dan unik ya, yang unik giginya gitu, makanya namanya Eli Sugigi. Po Eli Sugigi pernah mengakui secara terbuka kalau dia pernah memasang susuk demi popularitas. Po Eli menjadi sorotan karena beberapa drama dia dengan laki-laki tampan alias laki-laki ganteng yang jadian sama dia, yang mana orang-orang tuh nggak percaya kalau para laki-laki tersebut itu beneran cinta sama Po Eli. Dan Po Eli sempat bergonta-ganti pasangan yang mana semuanya rata-rata ganteng-ganteng banget. Nah, bahkan pasangannya ini sampai kawin cerai sama dia. Lalu bahkan salah satu mantan suaminya Po Eli itu ternyata adalah seorang penyuka sesama jenis juga ada. Dan kejadian-kejadian tersebut membuat Po Eli jadi kecewa dan merasa putus asa. Nah, lalu Po Eli lama-kelamaan jadi berpikir sampai akhirnya dia belajar dari kesalahan di masa lalunya dan tidak lagi ingin terjerumus dalam drama kehidupan percintaan tersebut. Di saat itu, Po Eli mulai jujur nih mengenai apa yang sebenarnya dia lakukan. Yang mana dia mengakui kalau untuk bisa menggait para laki-laki tampan tersebut, dia selama ini menggunakan susuk. Yang mana pada akhirnya, susuk tersebut memang membuat dia jadi menarik. Tapi lama-kelamaan, orang-orang yang dia buat tertarik kepada dia, itu akhirnya menjadi sumber masalah di kehidupan Po Eli sendiri. Nah, jadi mulai sejak itu, Po Eli memilih untuk membuang semua susuk yang sudah dia pasang di tubuhnya, geng. Nah, itu dia 4 orang selebriti Indonesia yang mengakui pernah memasang susuk. Jadi geng, dari berbagai artikel berita yang gue baca nih geng ya, orang-orang yang memakai susuk itu ciri-cirinya bisa terlihat, yaitu penampilan fisiknya yang menarik banget sehingga mencuri perhatian orang lain. Ya walaupun tidak semua orang yang berciri-ciri seperti itu memakai susuk, tetapi banyak orang yang memakai susuk itu pada akhirnya dia jadi lebih glowing, dia jadi pusat perhatian gitu. Pokoknya beda aja. Nah, tapi orang yang memakai susuk itu akan terlihat menarik hanya untuk sementara waktu. Ketika seorang laki-laki nih ya, tiba-tiba suka sama perempuan yang memakai susuk. Ketika dia deketin tuh perempuan, memang terlihat cantik banget, menarik banget. Tetapi setelah dia memiliki tuh perempuan, lalu mereka berhubungan badan, nah semuanya bakal luntur. Dan si laki-laki itu akan menyadari kalau perempuan ini sebenarnya tidak semenarik itu atau tidak seistimewa itu. Lalu geng, orang yang memakai susuk itu rata-rata memiliki kebiasaan yang aneh, seperti tidak boleh makan pisang, tidak boleh makan sate. Yang mana makanan-makanan yang menjadi pantangan tersebut itu dapat melunturkan khasiat dari si susuk yang sudah dipasang. Dan juga orang yang menggunakan susuk itu sangat dilarang untuk menjemur pakaian karena mereka tidak boleh melewati jemuran. Nah, pokoknya banyak sekali aturan-aturan aneh atau pantangan-pantangan bagi si pengguna susuk ini. Dan sering sekali para pengguna susuk ini terkadang merasa gelisah dengan setiap hal yang ingin mereka lakukan. Karena yang pertama, mereka sadar kalau itu dosa. Terus yang kedua, mereka takut gimana nanti suatu hari kalau mereka tua, mereka sudah tidak menarik lagi. Dan yang terakhir adalah mereka takut berbuat apapun karena akan melunturkan khasiat susuk tersebut karena pantangannya cukup banyak. Itu dia geng, pembahasan tentang susuk. Sebuah benda gaib yang dianggap menjadi jalan pintas untuk orang-orang ingin mencapai sesuatu. Ingin cantik, ingin sukses, ingin memiliki pasangan yang sesuai dengan impiannya. Nah, mereka menggunakan susuk. Namun pada akhirnya tidak ada dari para pengguna susuk ini yang berakhir bahagia. Yang ada malah mereka bermasalah. Gimana menurut kalian geng tentang pembahasan kita hari ini? Silahkan tinggalkan komentar di bawah.